Ya, kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami dipimpin dengan kasih setia Tuhan dan bahwa kami untuk kembali menikmati akan hadirat Tuhan kami Yesus Kristus dalam hidup kami dan melalui Roh Kudus kami dididik, diajar, diarahkan supaya kami semakin mencintai dan semakin sungguh-sungguh mengenal akan dunia ini dengan segala kejatuhannya. Tuhan pimpin kami supaya kami juga mengerti dan menikmati serta menjadi saksimu Tuhan dalam segala perkara kehidupan kami, baik dalam perjalanan yang kami sudah lewati, yang sekarang kami hadapi dan juga di masa mendatang. Baik untuk kami, baik untuk jemaat dan juga seluruh orang-orang percaya di muka bumi ini. Dan kami serahkan hati kami, ajarlah kami dengan firman-Mu, dengan roh kelemah lembutan dari Roh Kudus, dan kami mau terima dengan hati yang sungguh-sungguh seperti tanah yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan buka di dalam Kolose dulu ya. Kita ulangi sebentar dan kemudian kita masuk dalam Yohanes serta Ibrani. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 16 kita sudah bahas ya. Nah, kita bahas ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini satu ayat ini akan membawa kita kepada satu uh, benteng ya, satu perlawanan dan juga satu pertahanan kepada teori-teori yang dilahirkan oleh para filsuf, baik itu saintis ataupun para paleontologis ya. Nanti kita akan bahas di dalam pengertian pengaruh dari Charles Darwin tentang evolusi dan juga pengaruh dari Chardin ya yang mempengaruhi tentang biosfer dan juga ada fisiosfer serta nosfer ya, noosfer. Nah, Saudara, ini akan kita bahas secara umumnya dan kemudian kita bandingkan dengan pengertian Alkitab dan khususnya di dalam keutamaan dan posisi finalitas Kristus yang lebih unggul dari segala sesuatu dan ini membawa kita ke dalam satu pengenalan akan Kristus yang jauh lebih luas, lebih ter apa ya, terkagumkan kita gitu ya. Jadi kita dibuat itu sangat nggak bisa nggak kagum gitu. Jadi harus kagum dan bukan hanya kagum ya, tetapi juga ada sesuatu hal yang melebihi dari pikiran dan juga pengertian tak terselami itu. Ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ini keterikatan yang luar biasa. Apapun ya, apapun dan kondisi apapun, keadaan apapun itu terikat dengan seluruh keberadaan Kristus. Jadi seluruh keberadaan itu diadakan dan ada karena Kristus. Jadi apapun itu ya, jadi apapun bukan hanya benda-benda ciptaan ya, tetapi juga kondisi kita, keadaan kita, baik yang buruk, baik yang jahat, baik yang musibah, baik yang dapat berkat rezeki, nomplok gitu kan. Nah, setelah itu semua di dalam kontrol dan kendali serta tidak ada yang tidak terikat dengan keadilan Tuhan, dengan kebenaran dan termasuk di dalamnya yang lebih utama adalah kekudusannya. Ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari dalam segala sesuatu. Jadi dikatakan bahwa ia adalah tubuh Kristus adalah tubuh kita dan dia adalah kepala dari tubuh, kepala dari jemaat. Ya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit. Ya, yang dikatakan ia yang sulung pertama bangkit. Nah, di atas juga ada ia diciptakan sesuatu dan ia juga dikatakan yang sulung, yang ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, sulung yang pertama ini dengan sulung yang kedua itu ada perbedaannya. Berbeda dalam pengertian tetapi pribadinya sama. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, itu perkataan itu yang tidak kelihatan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi segala sesuatu itu ada, artinya, awalnya, usulnya, asal usulnya adalah
Kristus semuanya. Segala sesuatu yang berasal usul berasal dari Kristus. Dan Kristus yang tidak berasal usul, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya segala permulaan itu karena dia kekal, jadi bukan kemanusiaannya, tetapi keilahiannya itu. Dia tidak pernah yang disebut sebagai orang yang masuk ke dalam kategori diadakan oleh yang lain. Segala sesuatu diadakan oleh dia, dan dia tidak pernah diadakan oleh siapapun atau diciptakan gitu. Nah, ini pengertian dari saksi Yehova dan juga para saintis, ilmuwan-ilmuwan yang dulunya Kristen dan juga malah imam-imam gitu ya, yang terjebak di dalam pengaruh-pengaruh saintis dunia, termasuk pikiran daripada Darwin atau Karl Marx atau yang lainnya, itu teologi Kristen itu akhirnya jatuh di dalam dosa. Ya. Dan ini bukan orang biasa, ini orang-orang penting ya, orang-orang seperti Kalbar, seperti orang-orang yang juga ini Sardain itu kan, ya bahasa Perancis tuh, juga dikatakan Sardon gitu ya. Nah, setelah itu orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang sekolah teologi ya, dan bahkan mau menjadi imam, mau menjadi seorang pastor gitu kan. Terus dia jatuh, Karl Marx, Darwin, itu orang-orang yang mau jadi pastor itu. Terus termasuk Nietzsche, terus Sigmund Freud, itu orang-orang yang berada di lingkungan teolog Kristen. Keluarganya juga orang-orang yang sangat ini ya, sangat rohani. Tetapi anaknya ini terlalu pinter dan juga kebablasan, pikirannya jauh daripada Alkitab dan tidak bisa kembali. Nah, nanti kita akan rinci itu pikiran-pikiran itu ya tentang evolusi dan juga pikiran daripada tentang segala sesuatu itu terikat dan segala sesuatu itu tidak pernah terlepas daripada Kristus. Itu jelas. Jadi yang sulung ini adalah sebelum segala sesuatu ada, dia ada. Nah, kalau kita ngomong itu sebagai arkenya atau alfa dan omeganya, yang awal dan yang kemudian. Ya, arke dengan telosnya. Kalau yang dari waktu itu protos dan eskatos. Waktu yang lebih dulu dan nanti akan datang. Nah, kalau yang diciptakan adalah alfa dan omega. Jadi semua ciptaan itu ada alfanya dan ada omeganya. Jadi ada waktunya, ada kematiannya, ada selesai, dan baru nanti dipulihkan oleh Tuhan masuk dalam alam yang tidak berasal usul, yaitu kekekalan. Nah, kita akan berada di sana. Karena Kristus yang uh, hidup dalam diri kita dan memampukan kita, mengubahkan kita menjadi selama-lamanya. Jadi bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Sampai kapan? Ya enggak berbatas waktu selama-lamanya. Jadi yang berawal kemudian masuk di dalam kekekalan yang tidak akan berawal lagi. Saudara, itu karena Kristus. Itu disebut sebagai yang sulung. Jadi Kristus yang membuat kita itu akhirnya masuk dalam hidup kekal. Dia yang sulung. Segala sesuatu itu ada karena ada kesulungan dari Kristus. Ada awalnya. Nah, dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang memulai segala sesuatu, dia yang lebih utama dari segala sesuatu, dia yang lebih unggul dari segala sesuatu, itu disebut sebagai yang sulung. Jadi yang sulung bukan soal anak saja ya, bukan soal oh yang pertama lahir ini anak yang sulung gitu kan. Bukan hanya itu, tetapi keberadaan di dalam diri Allah yang ilahi itu. Nah, Allah itu selalu yang sulung. Kenapa? Karena dia selalu tidak pernah ada yang selanjutnya dan tidak ada yang sebelumnya. Nah, itu arti kata sulung seperti itu. Jadi arti dalam kekekalannya itu seperti itu. Jadi Yesus itu tidak ada yang mengawali, tidak ada yang tanda petik menciptakan, tapi segala sesuatu itu ada karena dia. Nah, ini disebut sebagai keilahian, kekekalan yang sempurna. Jadi dia tidak pernah masuk di dalam keterikatan waktu, dalam keterikatan di dalam keberadaan manusia, dan kemudian dia selalu berada di dalam kekuatan yang tidak terbatas. Nah, terus dia membatasi diri menjadi manusia, menjadi orang yang di dalam manusia bisa lapar, bisa haus, gitu kan? Nah, ini adalah satu keagungan. Rahasia ibadah kita itu di sini, ya di dalam Timotius pasal pasal 3. Coba kita lihat ya, ada satu ayat firman Tuhan yang sangat bagus. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, ini. Dan dikatakan dengan jelas ya. Jadi tidak ada ibadah yang bisa dikenan oleh Tuhan. Tidak ada ibadah yang dikenan. Apapun kepercayaan kita, apapun iman kita, saudara nggak mungkin saudara bisa berkenan pada Tuhan walaupun kita mau
jungkir balik, mau doa, mau puasa 1000 tahun gitu kan. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki satu hubungan di dalam keagungan rahasia ibadah ini. Nah ini 1 Timotius pasal 3, 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, di mana letak rahasia yang luar biasa ini? Dan di dalam rahasia itu ada keagungan yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Nah, itu apa keagungan itu ya? Nah, perhatikan, so. Dia yang telah menyatakan dirinya, ya, Allah yang menyatakan dirinya, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tak terbatas menjadi terbatas, yang Allah menjadi manusia, yang transenden menjadi imanen, yang tak terjangkau oleh kita menjadi di depan kita terjangkau atau imanen gitu ya, terjangkau di depan kita dan betul-betul menjadi seperti kita. Persis dia adalah manusia seutuhnya. Dikatakan di sini, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, ini rahasianya. Rahasianya apa? Allah yang tidak nampak itu menjadi nampak. Menjadi yang sulung nampak dari seluruh keberadaan Allah. Nah, itu adalah Kristus. Ya, di dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini pengakuan iman ya. Pengakuan iman gereja yang dipimpin dan digembalakan oleh Timotius. Yang awalnya didirikan oleh Paulus. Nah, pengakuan imannya apa? Rahasia ibadah mereka apa? Dan termasuk kita. Rahasia ibadah kita bukan karena keahlian, karena kondisi gereja, bukan. Itu karena hadirat yang kita imani, rahasia itu yang dinyatakan di dalam diri Kristus yang dalam rupa Allah dan menjadi sama dengan kita, menjadi rupa manusia. Rupa Allah menjadi rupa manusia. Jadi dia meninggalkan semuanya dan menjadi manusia. Ini rahasianya. Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya mengatakan bahwa setiap mulut, setiap lutut akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap semua penyembahan itu lutut itu manusia akan menyembah Tuhan dan setiap lutut akan menyembah dia dan mengaku Yesus adalah Tuhan, juru selamat. Jadi ini tidak ada kecuali, bukan hanya orang Kristen. Yang bukan percaya pada Kristus pun mereka akan takluk tunduk dan akan sujud dan menyembah. Cuman masalahnya adalah mereka waktu menyembah itu tanpa Kristus dan tanpa iman yang diberikan oleh dia, surah itu dipisahkan oleh Tuhan Yesus. Termasuk iblis. Iblis itu percaya ada Allah, percaya akan Yesus Kristus. Dalam arti bahwa itu ada kenyataan dan dalam historis itu setan nggak bisa nol. Dan setan pun mengaku engkau adalah anak Allah yang tinggi. Ya, kalimat-kalimat setan-setan yang kerasukan, orang kerasukan itu jelas kan. Jadi mereka menyembah dan itu jelas sekali. Tapi mereka menyembah pun seperti Nebukadnezar, seperti Ahasiweros dan semua Belshazzar. Mereka tahu Allahnya orang Israel, Allah di atas segala alam, tapi tidak membawa hati mereka bertobat. Nah, kita jangan menjadi orang Kristen seperti ini. Jadi kita melayani, kita hidup sepertinya dari kecil kita Kristen, agama Kristen dari sejak kecil, dari sejak TK, SD, SMP sampai kuliah tetap Kristen. Tetapi saudara-saudara kehilangan keagungan rahasia pengetahuan tentang Allah yang menjadi manusia dan dia mati di kayu salib dan bangkit. Dan itu kalau kita tidak mau mengerti, tidak mau menjalaninya, saudara kita tidak pernah mendapatkan ibadah yang berkenan pada Tuhan. Dan ini kita harus hati-hati. Ya, oke, kita kembali pada Kolose pasal 1 tadi. Ya, ayat yang ke-18. Kita lihat ini ya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit. Jadi kebangkitan yang sulung dan ciptaan semua yang sulung, saudara itu berbeda. Ya, berbedanya apa? Yang ini adalah untuk segala suatu keberadaan, yang ini adalah khusus untuk keberadaan dunia yang baru. Jadi ngerti ini bedanya, saudara? Jadi yang sulung bangkit dengan dia adalah yang sulung dari segala yang ada, yang utama, dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah ini sulung. Sulung dalam apa? Seluruh penciptaan dan ciptaan yang ada, ya Bu, itu semuanya
disebut sebagai dialah yang sulung, dialah yang mengadakan, dialah yang segala sesuatu berasal dari dia. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, soal itu yang sulung. Mengawali, nah itu artinya menyulungi, mengawali. Seluruh keberadaan dialah yang sulung. Seluruh semua kejadian dia yang sulung. Semua ditentukan, ditetapkan untuk dia, bagi dia, oleh dia, dan seluruhnya adalah untuk memuliakan dia selama-lamanya. Nah itu artinya akibat dari kesulungan Kristus di dalam seluruh ciptaan. Nah, penciptaan ini, saudara, kemudian jatuh dalam dosa, kan? Nah, untuk mengembalikan penciptaan yang jatuh dalam dosa, manusia yang jatuh dalam dosa, dan alam juga ikut semuanya, maka diperlukan Allah menjadi rupa manusia. Untuk apa? Untuk merestorasi, untuk memulihkan, untuk mengubahkan semuanya, transform. Jadi penciptaan yang pertama, dia yang sulung. Kemudian penciptaan yang kedua, dia menjadi yang sulung di dalam hal apa? Surat di dalam kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah hari awal dari penciptaan seluruh dunia yang baru. Itulah awalnya. Dan kemudian diciptakan yang pertama apa? Adalah manusia yang percaya kepada Kristus. Dilahirbarukan, diubahkan, diciptakan yang baru. Dari mana? Dari kesulungan kebangkitan Kristus. Dan inilah sesuatu yang kita kalau mendengarkan di dalam khotbah renungan, saudara-saudara jarang mendengarkan ini. Kenapa jarang mendengarkan ini? Ya karena, saudara, orang-orang yang bisa masuk menembus rahasia ini, itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang memiliki hati cinta pada Kristus dan bukan hanya cinta pada Kristus, tapi mendalami pengetahuan dan terus-menerus dia menggumulkan itu dan rahasia itu akhirnya diberikan. Nah, ini yang saya bersyukur kenapa? Karena di dalam gereja Puritan itu kita mendapatkan hak-hak istimewa dari Tuhan sebenarnya. Pengetahuan-pengetahuan tentang Kristus yang tidak pernah dibuka. Karena tidak ada mimbar yang mempersembahkan itu hanya untuk Kristus. Nah, kita mempersembahkan itu untuk Kristus kemuliaan dan hanya di dalam dialah pengajaran kita, rahasia pelayanan kita, ibadah kita, penyembahan kita itu diawali dengan kesulungan Kristus. Nah, ini kalau tidak ada, semua ibadah kita sebaik apapun, itu menyeleweng. Itu tidak tepat. Istilahnya hamartia. Hamartia itu sesuatu yang tidak tepat. Nah, banyak orang-orang Kristen merasakan bahwa Pak, teologi kami kan bagus. Sekolah teologi kami, sekolah teologi yang bagus. Saudara, itu tidak menjamin kamu bertemu dengan Kristus yang sungguh-sungguh yang kita dengarkan hari ini dan kita percaya hari ini adalah rahasia pengetahuan anak itu menjadi rahasia pertumbuhan, kedewasaan, dan kematangan rohani. Itu Efesus pasal 4. Dari ayat yang ke-8, terus kemudian 14, 15, 16, dikatakan bahwa kita bertumbuh dewasa ke arah dia. Di dalam pengenalan pengetahuan akan sang anak. Kalau ini tidak pernah dibongkar dan tidak pernah diuraikan dan dijelaskan, kemudian dipaparkan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam gereja, maka sebaik apapun kamu berteologi, sebaik apapun kamu beriman, saudara, kamu tidak akan tepat dan tidak akan memberitakan Yesus yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya kagum dengan apa? Dengan orang-orang yang seperti zaman dulu ya, abad 16 itu, seperti Martin Luther, kan, menemukan Kristus. Dan dia kemudian bisa membongkar dosa yang bertahun-tahun, bahkan hampir 1000 tahun lebih, 1200 tahun. Gereja di dalam kematian. Jadi sejak abad yang ketiga sampai ditambah 1200 tahun, 1500 zamannya Martin Luther itu, dan kemudian dia menempelkan 1517 itu. Sudah bayangkan, hampir 1000 tahun gereja di dalam kegelapan. Tentang apa? Pengetahuan, pengenalan akan Kristus. Nah, sekarang kita juga masuk di dalam dunia yang sama. Dan siapakah yang memberitakan rahasia-rahasia seperti ini? Saudara, saya waktu berkumpul gitu kan, dan kemudian kita mendirikan gereja dengan nama Puritan, saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena ada ciri khasnya itu apa gitu, yang membedakan dari semua yang ada adalah saudara-saudara pengetahuan sentral
sentral atau center kita, pusat kita adalah mengagungkan dan membongkar rahasia-rahasia tentang Kristus dan membuat kita bertumbuh, kita kuat, kita berdasarkan pada akar kita di dalam Kristus adalah dasar kita dan menuju pada kepalanya. 1 Korintus 3:11, 11 ayat 3. Jadi kakinya kita, awalnya kita, permulaan kita dan akhir kita, alfa dan telosnya kita adalah Kristus. Nah, ini rahasianya. Maka baru kita bisa menggali itu. Kenapa? Karena memang kita membawa seluruh firman itu menyinarkan dan kayak kita ngomong itu gaze ya, jadi gazing itu atau blaze gitu. Jadi meradiasikan gitu ya. Jadi ada istilah radians gitu ya, radiansi ya, menyinarkan dan membawa seluruh kemuliaan Kristus itu bagi manusia. Nah, kalau kita gereja atau kalau keluarga kita juga sama ya, dan hal yang seperti itu tidak pernah membawa kemuliaan ini, saudara, itu orang tidak mengenal Kristus. Orang akan mengenal Kristus yang berbeda. Ya, itu yang kita harus ingat-ingat itu ya. Jadi dialah yang sulung dari segala sesuatu dan dia yang sulung dari kebangkitan adalah penciptaan di dalam pengulangan penciptaan, recreation. Itu dimulai dari mana? Kematian Kristus dan kebangkitannya. Jadi dia mematikan seluruh apa yang jatuh dalam dosa, manusia yang jatuh dalam dosa, alam jatuh dalam dosa, langit dan bumi yang jatuh dalam dosa, dan kemudian itu ditebus oleh Tuhan. Nah, itu disebut sebagai cosmic Christ yang kita pelajari yang berseri hari ini. Dan dialah mati di dalam seluruh kematian alam semesta ini. Manusia mati, segala makhluk ciptaan mati di dalam semua dosa-dosa itu, dan kemudian langit dan bumi juga akan mati, berakhir. Dan di dalam kebangkitannya, diciptakanlah yang sulung. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang baru, dimulai dari Kristus yang menjadi manusia, dan dia menderita, dia disiksa, dia mati, dan menanggung seluruh kematian, segala kematian. Kematian, segala kematian. Jadi kematian Kristus adalah kematian yang menanggung segala kematian. Untuk apa? Untuk mematikan semua kematian. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati dan kemudian dia mengalahkan dengan kematiannya seluruh kematian. Jadi kematian dikalahkan dengan apa? Dengan kematian. Racun dikalahkan apa? Dengan racun. Nah, itu prinsip kedokteran. Kan kita ada ular itu kan di dalam gelas itu kan. Nah, itu kan prinsip kedokteran. Jadi kematian, bagaimana melawan virus? Ya bikin virus yang melawan dirinya sendiri. Virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, itu melawan virus. Rumus ini adalah rumus yang ada di dalam seluruh pengetahuan sains dan juga ada dalam Alkitab. Itu adalah ada di dalam keberadaan hati Allah, dalam seluruh karakter sifat Allah dan atributnya. Ini cara Allah. Bagaimana mematikan kematian itu? Ya harus ada kematian yang menanggung kematian, yang mematikan kematian itu. Dialah yang sulung di dalam seluruh kematian dan dia sulung dalam kebangkitannya. Untuk apa? Membawa seluruh kematian itu di dalam kematian Kristus bangkit kembali. Nah, itulah sebagai yang sulung dari kebangkitan. Saudara, saya merenungkan ini, belajar ini, itu bukan 1-2 hari. Ini lama. Dan kemudian saya waktu menemukan hal-hal seperti ini, saya harus menguji, benar nggak pikiran saya ini? Nanti takutnya kan saya ngarang-ngarang sendiri. Saya baca punya John Owen, saya baca. Betul, Zon. Kenapa betul? Berarti waktu saya menemukan itu, tracknya, jadi relnya, jalurnya, itu sudah ada sebelum saya. Jadi Bapak Gereja Agustinus juga berpikir sama. Jadi ada keserasian jalur dan garis benang merah yang dijaga oleh Tuhan. Kalau kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh minta pengetahuan dari Roh Kudus, nah sore itu akan dibukakan terang ini. Dan ya, itu disebut sebagai suara kenabian. Kenapa? Karena tidak ada yang bersuara itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang diberi oleh Tuhan untuk menembus itu. Saya tidak lebih pintar dari pendeta-pendeta yang hebat itu. Tetapi Tuhan memberikan pengetahuan dan kemudian Tuhan meminta saya untuk memberitakan itu dan membangun satu gereja yang mencintai Kristus dari awal sampai akhir. Dari yang hal-hal yang belum ada sampai yang sudah ada dan akan terus ada dan juga akan tidak ada. Nah, sore itu semua ya pengenalan kita akan Kristus. Ya. Oke, ini penting sekali ya.
Jadi waktu kita membaca ayat 18, barulah kita tahu bahwa ada kesulungan yang kedua. Kesulungan dalam penciptaan, awal manusia jatuh dalam dosa, dan kesulungan yang kedua, semua diciptakan ulang di dalam kebangkitan Kristus. Dan dimasukkan mana semua penciptaan dunia segala semesta ini? Sudah dimasukkan di dalam kematian, tanda petik, kebinasaan. Murka Allah. Dan semua di situ. Jadi ini seperti kalau kita yang kita lambangkan gitu ya, kita gambarkan tuh seperti black hole yang ditemukan oleh astronomi dan geologi apa ini ahli-ahli ya, yang ruang angkasa gitu ya. Space itu dikatakan bahwa ada lubang hitam yang menarik semuanya dan mematikan semuanya yang hidup. Nah itu sebagai lubang hitam. Nah, Big Bang itu, ini yang salah ya. Big Bang itu adalah segala sesuatu ada karena ledakan itu dan kemudian hilang semua di dalam kegelapan. Sudah kalau kita ngomong teori sehebat apapun kembali ke Alkitab. Secara prinsipnya mereka salah menentang Tuhan. Tetapi yang mereka bikin teori-teori itu semua sudah ada dalam Alkitab. Lobang hitam, kebinasaan, itu melambangkan siapa? Itu sebenarnya lambang kematian Kristus. Semua mati dalam Kristus. Semua kematian-kematian, planet-planet, bintang-bintang yang masuk dalam lubang hitam itu. The black hole itu. Kemudian di dalam waktu yang tidak tahu kapan, itu ada ledakan yang kemudian menciptakan semua kembali. Sebenarnya ini pengetahuan secara samar, kabur menyatakan ini. Tapi firman Tuhan begitu jelas. Kenapa? Karena Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Ya, oke. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang evolusi. Nah, ini hari ini kita jelaskan dengan singkat dan kemudian kita jelaskan teori Teilhard Chardin. Nah, Teilhard Chardin, Sardin namanya. Nah, kita akan belajar itu. Yang pertama, saudara, saya ingin mengulang sedikit. Jadi Kristus tidak hanya sebatas sebagai juru selamat kita, tidak hanya sebatas sebagai sesuatu yang bagi kita adalah bagi kerohanian kita saja, kerohanian gereja, kerohanian orang percaya. Saudara, Kristus adalah spiritualitas, kekuatan, kuasa, jangkauannya, dampaknya, bukan hanya di lingkungan orang-orang beriman. Saudara. Itu jauh sampai ke seluruh muka bumi dan cahaya kemuliaan Allah yang bersinar, radiasi itu, atau radiansinya, itu ke seluruh muka bumi dan menyiapkan semuanya untuk diciptakan ulang menjadi surga dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Nah, itulah yang dikatakan sebagai firdos Allah yang akan bersama-sama dengan kita. Ya, jadi secara historis, saudara, kita dibatasi, kita mengerti Kristus secara historis. Tetapi firman Tuhan dengan iman kita bisa menembus segala sesuatu sebelum kita ada. Kita tahu bahwa Yesus ada. Nah, saudara, itu secara pengetahuan manusia itu berhenti. Hanya mengerti Allah dalam bentuk-bentuk fisik, bentuk-bentuk secara biologis. Saudara, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kita akan mentok semua dan bikin teori-teori yang baru. Nah, kita enggak, kita tidak ada teori yang baru. Ini semua adalah firman Tuhan, bukan teori, bukan isem, bukan ajaran. Tapi ini adalah firman Allah. Nah, itu yang membuat kita, akhirnya kita percaya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yang kita mau mengerti, itu banyak yang kita sulit mengerti. Di dalam laut, kita nggak bisa ngerti. Itu begitu luasnya pengetahuan di dalam laut itu. Kemudian kita lihat di langit, pengetahuan tentang langit. Itu lebih. Nah, kita nggak tahu semua. Sangat terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Mau dikasih sehebat apapun, otak kita cuma otak manusia. Dan bagaimana ini semua bisa ada depan kita dan tidak terjangkau. Nah, kita baru sadar bahwa ada yang tak terjangkau, ada yang tak terselami, yaitu Allah sendiri. Bagaimana Allah itu kemahakuasaannya. Saudara, itu membuat kita akhirnya jatuh dan kita gemetar, akhirnya kita menyembah Dia. Kenapa? Begitu kecilnya kita mengecilkan Allah yang maha besar, yang tak terbatas itu. Sehingga dalam permasalahan hidup kita, saudara, iman kita kemudian menjadi kerdil. Kenapa kerdil? Karena kita mengertinya dengan permasalahan kita dan iman yang menjangkau keluar itu. Bagaimana keberadaan Allah, saudara, akhirnya membuat iman kita itu terbentur gitu. Jadi kena tembok-tembok masalah hidup kita nggak bisa tembus. Seperti Musa juga sama. Bangsa Israel sama. Begitu dia berdoa dan dia melihat di dalam seluruh hidup yang dilihat secara fisik, nggak bisa dia keluar daripada ancaman kematian Fir'aun dengan tentaranya. Tapi Allah kita ada Allah yang jauh lebih daripada itu. Bahkan yang tidak pernah terpikir ke manusia, laut bisa dibuka. Justru itu nggak ada pikiran. Ya, kemarin saya ada melihat satu film gitu ya. Nah, di dalam film itu dia menceritakan bahwa saya lahir di padang gurun, saya lahir di daerah padang pasir,
Saya tidak pernah tahu tentang laut, saya tidak pernah tahu tentang hutan, nggak pernah tahu semuanya gitu. Nah, saya lihat di sana. Yang saya lihat cuma pasir dan cuma ya binatang-binatang onta gitu kan. Nah, lahir hidup di sana, turun temurun di sana. Saudara kemudian diberitahu, ini akan terjadi air bah, hujan yang besar. Saudara, secara fisik, secara biologis, secara geologis gitu kan, secara kasat mata orang-orang di sana, saudara mereka tidak bisa mampu, pengetahuan mereka menembus sesuatu yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka alami, belum pernah mereka juga rasakan. Jadi waktu diberitahu hujan itu apa sih? Dan bagi mereka air berasal dari bawah, bukan dari atas. Nah, dia mengatakan duniamu itu dunia yang langitnya mendatangkan air, sedangkan kami bumi yang mendatangkan air. Jadi orang-orang di padang gurun itu berbeda pengetahuannya. Padahal dua-duanya ini sama. Iya, dua-duanya benar. Benar. Jadi pada Masur ada oasis gitu kan. Kemudian waktu kita lihat seperti di Indonesia, hujan dari atas gitu kan. Ada sungai-sungai. Dan mereka nggak pernah lihat itu. Tumbuh-tumbuhan yang besar. Mereka nggak pernah lihat. Mereka cuma lihatnya padang gurun aja. Disebut sebagai dunia yang lain. Jadi mereka tidak bisa mengenal dunia yang lain. The other worlds gitu kan. Yang mereka tidak tahu. Nah, seperti kita beriman juga sama. Jadi kalau kita di padang gurun, ya lihatnya padang gurun. Waktu diberitahu ini keluar dari seluruh yang kita lihat itu ada dunia yang baru begini. Iya ya, kepingin saya. Tapi kok nggak bisa? Saudara, kita bersyukur jika kita semua di sini, di dalam persekutuan ini, kita dibawa dalam pengenalan Kristus yang, wah saudara itu yang saya nggak bisa mengatakan apa ya, lebih daripada apa yang saya bisa pikirkan. Itu sangat tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tapi dengan iman kita, dengan ketaatan kita, kita mendapatkan satu pencipta Allah yang sangat-sangat maha itu. Saudara, terus kita bawa di dalam Kristus. Kesungguhan Kristus dalam penciptaan, new creation, recreation dalam penciptaan yang baru. Saudara kita, wah ini iman Kristen kalau diberitahu yang seperti ini, yang luar biasa ini. Wah, itu apalagi sekolah minggu gitu ya. Saudara kita didik sekolah minggu, kita mengenal Kristus yang betul-betul bukan hanya firman Tuhan yang kita sampaikan, ya tentang bagaimana berkelakuan baik. Bukan, saudara. Bagaimana anak itu mengenal keindahan, ketakjuban mereka kepada Kristus. Mulai dari hal yang sepele, setia dalam hal perkara kecil, sampai hal yang luar biasa di luar pengetahuan yang hebat itu. Ya, oke. Jadi Kristus hadir dalam seluruh keutuhan keilahiannya. Surah bukan hanya menyatakan kepada orang Kristen saja, tapi dia akan menyatakan seluruh keberadaan dia sebagai pencipta, segala sesuatu yang diawal oleh dia. Surah itu akan dibukakan kepada seluruh umat manusia dari sejak awal sampai akhir, dan dia akan datang dan dia akan menjadi raja Tuhan atas sesuatu, dan dia menyatakan kemuliaan dan kekuatan kuasanya. Jadi Kristus bukan hanya menciptakan apa yang ada, tetapi semua ciptaan itu terikat dan bergantung, kemudian tidak pernah bisa terlepas dari dirinya. Jadi apapun yang ada, mati, hidup, yang bisa binasa atau yang nanti bersama dia kekal. Baik itu orang yang penuh dengan kasih atau orang yang penuh dengan kebencian akan Allah. Ya, mereka yang bergerak atau yang mati, yang hidup ataupun yang mati, manusia ataupun malaikat, binatang atau manusia ataupun makhluk lain atau dunia roh, ya, yang tangible atau non tangible, terang atau gelap, baik atau jelek, seluruh itu berada di dalam perjanjian keterikatan ciptaan, terikat dengan pencipta sumber dari sesuatu. Nah, ini adalah bahasa Allah perjanjian, Allah pencipta. Dia memanggil Abraham, dia memanggil Nuh, dia memanggil akan Isa, dia memanggil Yakub, dia memanggil Musa, dia memanggil Yosua. Surah itu sebagai pencipta bukan hanya berkaitan dengan bangsa Israel. Surah. Jadi waktu Allah adalah Allahnya bangsa Israel, ya berarti bagi Israel kan. Tapi dia juga adalah Allahnya Fir'aun. Dia akan menghancurkan Fir'aun. Kalau dia tidak taat, aku adalah bukan hanya Allah dari orang Israel. Aku juga adalah penciptamu. Kalau kamu nggak nurut, aku binasakan. Saudara, ini pengetahuan yang kita terima gitu ya. Oke, nah kita akan masuk. Saudara, minggu depan saya uh, jelaskan tentang lebih teknis ya, tentang protokos anak sulung. Nah, kita akan belajar, saudara, di dalam teologi ada pemikiran Kristus yang mulai menyimpang.
ya sejak awal abad yang kedua Arianus gitu kan yang jadi cikal bakal saksi Yehova dan semuanya. Nah, saudara ini adalah orang-orang di dalam teolog modern ya itu Pierre Teilhard de Chardin ya itu seorang Prancis sebenarnya dan dia dari Ordo Jesuit ya ada ordo-ordo kan Ordo Benedictus, Ordo Jesuit, Ordo Franciscanus gitu kan. Nah ini ordo dari Imam Jesuit ya. Nah saudara perhatikan di sini kita melihat dia membagi tiga hal ya di dalam dunia kita ini, dunia yang tadi kita lihat. Ya, dia membagi yang pertama adalah fisiosphere, fisik ya, dunia fisik yang materi-materi itu. Yang kedua adalah yang hidup, yang bukan mati, yang bukan benda, tapi yang hidup, makhluk hidup, yang disebut sebagai bio ya, biosphere. Nah, sphere itu artinya adalah satu kalau kita melihatnya itu seperti atmosfer itu kan kita lihatnya kan di apa alam semesta terus kita di bumi itu nah ada lingkaran yang mengitarinya disebut sebagai atmosfer. Nah di dalam atmosfer itu berdiam semua yang biosfer yang hidup dan fisiosfer yang benda-benda benda hidup atau benda mati. Nah itu dilingkupi dengan atmosfer yang bisa hidup, yang bisa ada udara, yang bisa cocok bagi manusia dan beradaptasi semua di dalamnya yang makhluk hidup. Nah, itu namanya atmosfer. Nah, di luar ini, Saudara, Chardon ya, Chardon itu menemukan satu alam yang baru. Dan ini sangat bahaya sekali, tapi ada dalam Alkitab betul ada yang disebut sebagai noosphere, alam yang baru bukan alam fisik bukan tapi alam pemikiran, the mind of human dan the mind of God. Dan surah ini disebut sebagai dunia pikiran manusia yang bisa berkaitan dengan dunia pikiran yang tak terbatas. Nah, surah di sini. Jadi Chardon ini itu begitu dalamnya mengerti tentang tanda petik tentang Kristus dan tentang Alkitab dan dia baca Alkitab sumber dari Alkitab dan dia masuk kemudian dia mencocokkan apa yang ada dalam Alkitab dengan teori evolusi yang ada dalam bukunya Darwin. Nah inilah kelemahannya karena tolak ukurnya itu ada dua antara pengetahuan Charles Darwin ya di dalam bukunya yang bernama Survival the Greatest itu kan yang survival seleksi alam itu kan. Nah, natural selection itu. Nah, dia memakai ini untuk sandingannya dengan Alkitab dan berusaha untuk mensinkronkan, mengharmoniskan pandangan Darwin tentang evolusi dengan Alkitab yang rupanya mirip seperti ada yaitu kebenaran-kebenarannya. Dia berusaha untuk apa ya mengikatkan itu. So. Nah, ini kelemahan yang paling mendasar dari pikiran Chardon adalah ini, so. Ya. Kenapa? Karena dia dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran Darwin dan juga paleontologis. Dia seorang paleontologis ya. Termasuk dia belajar geologi semua dan dia orang yang sangat pinter dan termasuk orang yang jenius. Nah, dalam noosfer itu adalah kesadaran dia melihat ada pemikiran secara kolektif berkembang. Nah, inilah dunia pemikiran yang akan mengikat kita dengan dunia kekekalan. Ya, jadi noosfer. Jadi nous dari kata nous itu pikiran. Jadi ada biosfer, ada fisiosfer, ada atmosfer, dan saudara ada yang disebut sebagai noosfer. Noosfer itu apa? Pemikiran semua yang mengikat kita dengan pemikiran yang kekal itu. Nah, saudara dia katakan di sini, inilah seluruh rahasia dari penciptaan. Apa itu? Keterikatan kita dengan satu pemikiran yang dia sebut sebagai di omega, telosnya, puncaknya yang mengikat kita semua. Nah, saudara, satu sisi secara Alkitab kita tadi udah belajar. Segala sesuatu bergantung ikat pada Kristus. Betul. Kristus adalah Alfa dan Omega. Betul. Nah, waktu dia berteori hal seperti ini, ada batas-batas yang kita bisa menerima. Tapi begitu dia menurunkan itu menjadi sesuai dengan evolusi, teori evolusi. Nah, kita langsung tolak. Kenapa kita tolak? Itu menjadi ajaran sesat. Surah bentuk ini sama seperti kita belajar tentang Kristus. Saya tidak mau Kristus yang tidak mengagumkan saya dengan keadaan fisik yang terlihat dalam kehidupan manusia biosfer. Oh, kalau dia seperti ini, saya percaya. Kalau dia melakukan mujizat, dia percaya. Kalau dia menyelesaikan masalah saya percaya. Surah itu adalah iman semua di dalam biosfer, di dalam fisiosfer, di dalam atmosfer kita.
Tetapi Chardon mengatakan, kalau kita beriman seperti ini, kita nggak pernah kenal Kristus yang sesungguhnya. Kita harus tembus masuk ke dunia noosfeer, dunia pengetahuan yang melebihi dari batas-batas manusia. Dan kita akan bertemu dengan omega seluruh kehidupan manusia, yaitu pikiran Allah yang mengawali segala sesuatu, semua terjadi. Kehendak Allah. Jadi pikiran Allah itu, dia waktu berpikir, dia jadilah, jadilah. Nah, ini yang kita mau terima. Nah, masalahnya adalah saya bisa terima ini kebenaran ini ada dalam Alkitab semua. Tetapi waktu ditarik turun dan direndahkan, kemudian dihina, dikaitkan dengan evolusi. Nah, itu kita nggak terima. Ya. Maksudnya apa? Ada teori-teori evolusi yang menentang Alkitab. Dan dari A sampai Z ada semua. Nah, nanti saya akan berikan beberapa poin. Nah, saudara, di sini kita tahu bahwa ada sesuatu yang mengikat kita. Tadi saya sudah katakan, pencipta mengikat seluruh ciptaan dengan kekuatan keilahiannya. Nah, ada dua, saudara, di dalam iman kita, dalam teologi reform dan puritan, itu ada dua. Satu, anugerah umum dan anugerah khusus. Yang kedua adalah iman yang menyelamatkan dan iman yang secara umum. Ya, yang kedua adalah anugerah umum, anugerah khusus, panggilan umum dan panggilan khusus. Nah, kita dibagi menjadi dua. Jadi Tuhan menyatakan kemurahannya kepada semua orang, tetapi yang menanggapi anugerah Tuhan adalah orang-orang yang menerima pikiran Allah, menerima Kristus yang mati dan bangkit. Nah, di situ ya. Jadi kita terima ini. Kenapa? Itu ada dalam Alkitab semua. Nah, apa yang kita tolak dalam teori evolusi yang kita harus stop dan kita hentikan semuanya. Kalau perlu kita buang. Nah, saudara, ini yang pertama, ya, pertama. Perhatikan, saudara, ya. Yang pertama, evolusi bertentangan iman Kristen. Saudara, asal usul manusia, evolusi tidak mengatakan itu dari ciptaan Allah, tapi itu dari makhluk hidup yang lain. Dan semakin ke belakang, itu semakin sederhana. Semakin sederhana, semakin sederhana. Dan kemudian asal usul segala sesuatu itu apa? Dari cuman binatang yang cuman satu sel. Berkembang menjadi bersel-sel. Binatang yang cuman begitu, cuman seperti kecebong. Yang kayak kecil gitu kan. Dan lebih kecil lagi kemudian seperti makhluk hidup yang lebih kecil lagi. Jadi ya semua yang rumit itu berasal daripada yang cuman sederhana ini. Dan itu berevolusi. Dari bentuk ini ke bentuk kecebong. Kecebong ke bentuk ya seperti ikan gitu. Ikan ke bentuk ikan yang lebih besar lagi. Ikan yang kemudian ada sayapnya. Kemudian ikan ada yang ada tanda petik yang juga mulai keluar seperti tangannya. Dan kemudian jadi seperti binatang-binatang yang seperti komodo. Ya, itu semua dari ikan. Ikan itu teori evolusi. Nah, saudara, kita tidak menerima ini kenapa? Karena Alkitab tidak mengatakan mengajarkan hal ini. Kenapa? Alkitab dalam penciptaan mengajarkan, saudara, Allah menciptakan langit dan dunia ada ini. Dan kemudian menciptakan terang dan petang gitu kan, menciptakan yang terang dulu. Terang ini bukan terang matahari, ya, tapi sudah ada terang di dalam seluruh terang itu adalah pikiran Allah, yaitu terang ilahi. Nah, setelah kemudian jadilah malam dan siang, gitu kan? Nah, itu bulan dan bintang, matahari dan bulan gitu. Nah, setelah kemudian setelah itu apa? Binatang darat dan binatang laut, binatang dan udara. Nah, saudara perhatikan, menurut evolusi, seluruh binatang ini ada di dalam satu yang menyebabkan binatang-binatang semua itu kemudian jadi sekarang. Nah, kita nggak terima. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan yang di laut berbeda dengan yang di darat berbeda dengan yang di udara. Dan itu diciptakan Tuhan. Jadi bukan berasal dari air dulu, karena semua berasal dari air. Ya. Air kemudian di darat kemudian mulai di darat, terus dia mulai menjangkau makanan agak besar, akhirnya keluar sayapnya, sampai dia terbang. Nah, saudara, itu kita tidak terima. Kenapa? Alkitab mengatakan ada pembagian dunia udara binatang yang berada di udara, di darat, dan di laut. Dan itu jenisnya beda. Dan tidak mungkin dikawinkan. Dan keturunan-keturunan tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Kalau ada spesies yang baru, saudara, yang sepertinya ini kok binatang, tapi juga dia bisa seperti burung. Saudara, itu tetap dalam nuansa apa? Kalau dia memiliki insan, ya dia adalah ikan, dunia ikan. Tapi kalau dia mamalia, dia binatang darat. Bagaimana kalau ada binatang, ada insan, ada itunya seperti itu? Nah, saudara, itu jenisnya beda lagi. Dan bukan berasal dari satu binatang ini. Nah, kalau evolusi, saudara, semua itu berasal dari satu garis yang sama. Dan kita tidak bisa terima ini.
Nah, bukunya dari Darwin itu yang juga mempengaruhi dari Chardon ini adalah On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, itu bukunya Darwin. Diterbitkan 24 November 1859. Dengan dua pokok yang penting dari buku itu adalah bahwa spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa-masa lalu dan yang menjadi lebih sederhana dari masa lalu dan jutaan tahun yang lalu. Alkitab mengatakan tidak. Seluruh ciptaan binatang berasal dari jadilah binatang di hari keempat, jadilah semua di hari yang diciptakan Tuhan. Baik yang di udara, di laut, dan semuanya. Dan itu diciptakan pada hari-hari yang sudah diciptakan Tuhan. Jadi tidak ada yang berasal dari spesies yang semua berasal dari satu induk. Enggak. Ya, di sini. Enggak ada manusia itu akhirnya jadi orang hutan. Enggak ada. Enggak ada orang hutan jadi manusia. Enggak ada. Orang hutan dan manusia memiliki kaki empat, hidung yang sama, rambut juga ada semua. Saudara, itu beda jenis. Ada otaknya lupa. Iya otak. Oh, dia kan bisa ngomong juga, oh, gitu. Iya, tapi beda dengan kita. Ya, vokal cord kita tidak dimiliki makhluk apapun. Lupa burung lebih indah dari kita kalau seperti itu. Kan jauh lebih indah dari kita. Iya, tapi kita bisa nirukan burung. Ada orang ya dari mana Mongolia bisa menirukan seluruh suara binatang. Kuda, gajah, burung, dia bisa tiru. Tapi burung dan semua nggak bisa tiru manusia. Yang bisa ngomong ada language-nya, ada bahasanya. Nggak bisa. Binatang nggak bisa. Bisa cuman menirukan sebagian. Seperti Bio gitu kan. Cucak Rowo gitu kan. Presiden kita, presiden kita, presiden kita. Tapi dia bukan manusia. Dia hanya mengimitasi hal-hal yang kecil. Dia tidak memiliki otak dan vokal cord seperti kita. Nah, saudara kita nggak bisa terima ini. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan itu bukan berasal dari binatang. Jadi ini kelemahan yang mendasar. Jadi waktu kita tahu bahwa nanti teori Chardon itu dibawa, noosphere itu dibawa kepada seluruh natural selection, saudara. Nah ini yang menyesatkan, ini yang menghancurkan pengetahuan. Walaupun sampai hari ini itu yang dipengaruhi Chardon itu banyak. Saya kemarin lihat kuliah-kuliah profesor-profesor itu yang sangat mengagumi Chardon itu. Saudara, mereka ateis semua. Ya, yang kedua, saudara, waktu penciptaan evolusi, saudara, itu membutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun baru ada spesies-spesies. Sedangkan di dalam Alkitab hanya 7 hari. Nah, ini jauh beda, ya. Itu menghina Tuhan. Kalau Tuhan butuh waktu beribu-ribu bulan, saudara, Tuhan hanya butuh waktu yang Dia tetapkan adalah 24 jam 1 hari. Jadilah. Dan itu iman kita. Jadi hari pertama kedua itu seperti jam waktu kita hidup sekarang ini dan tidak berubah. Yang ketiga, pencipta dan proses perubahan spesies yang tidak bisa kita terima, natural selection. Ya, jerapah itu asalnya dari kuda. Kemudian karena dia kelaparan dan pohon-pohon itu kemudian besar dan dia kemudian makannya pakai leher yang panjang-panjang menjadi panjang. Nah, contohnya apa? Ada dalam suku-suku tertentu di Afrika dan juga di Dayak. Kepala itu kemudian bisa panjang. Kenapa? Dikasih besi yang bulat itu. Sampai kepalanya tinggi itu. Saudara, apakah itu natural selection sehingga manusia jadi kuda jerapah itu karena kepalanya harus tinggi-tinggi, ada manusia jerapah gitu. Saudara nggak bisa. Kenapa? Mau dipakai apapun ya pasti terbatas. Ada batasnya tulang kita ini. Lu nggak bisa kemudian kayak jerapah gitu. Nah ini yang membuat kita akhirnya sepertinya teori pengetahuan itu bisa logika, tapi belum tentu yang logika itu kebenaran. Belum tentu iya masuk akal, Pak. Ini kan di sini nanti tangannya keluar. Ini jadi ini jadi ini jadi. Ini kan kita lihat masuk akal. Betul masuk akal dalam pengertian logika kita. Tetapi waktu Alkitab mengatakan bahwa penciptaan bukan berasal dari spesies-spesies yang lain, ya, dan bukan dari jenis yang lain. Darat jadi laut, laut jadi darat, kemudian yang kemudian udara jadi laut dan semuanya, saudara, itu spesiesnya udah beda. Dan itu sudah dibuktikan secara pengetahuan dan tidak mungkin ada. Ya, jadi saya tidak mau berdebat kenapa? Karena sains sudah membuktikan bahwa tidak ada itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah peran Allah di dalam penciptaan dan evolusi. Ya, dan ini semua direndahkan semua. Dan saudara yang terakhir adalah kematian dan kekekalan itu dihapus dari seluruh pengajaran evolusi.
Kalau tidak ada pencipta, tidak percaya pencipta, berarti mati dan hidup, binasa dan kekekalan tidak ada. Ini resiko semua. Dan ada yang lain banyak, tapi saya nggak jelaskan satu persatu. Nah, hari ini kita belajar bahwa Kristus adalah, dikatakan di sini, sudah perhatikan, ya, Kristus adalah yang sulung dari segala dunia ciptaan yang baru. Dimulai dari mana? Dari Kristus yang menciptakan ulang dengan kematian dan kebangkitannya, dan kita diciptakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, melalui kitalah dunia diperbarui oleh Tuhan. Manusia diperbarui oleh Tuhan. Diciptakan ulang. Dari siapa? Dari yang sulung tadi, dan kemudian yang sulung memberikan itu tanggung jawab pada gereja. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka. Nah, baptislah mereka apa artinya? Jadikan mereka baru di dalam namaku, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam kematianku yang mematikan dosa mereka, yang membinasakan mereka, dan di dalam namaku mereka harus dijamin dan mereka akan dibangkitkan di akhir zaman. Nah, saudara, inilah kekuatan yang luar biasa waktu kita Yesus mati di dalam kematian menanggung dosa, kita bangkit dan dengan hidup baru, dengan tubuh yang baru, dan dia pencipta, dan dia adalah manusia yang akan menciptakan manusia-manusia yang lain. Dan itu Kristus. Nah, so ini pengertian yang indah adalah di dalam tubuh rupa sebagai manusia berdaging, saudara, di dalam rupa manusia, Yesus menciptakan manusia-manusia yang baru, diciptakan ulang oleh dia, dan kemudian bukan hanya manusia, seluruh jagat semesta alam ini akhirnya diciptakan ulang melalui siapa? Melalui Kristus dan melalui kita gereja, saudara, bersama-sama untuk menyeleksi dan seluruh memisahkan yang buruk dan yang jahat, yang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Setelah itu melalui siapa? Melalui gereja. Dan kita akan menghakimi bukan hanya manusia, bukan hanya gereja, malaikat pun kita hakimi. Jadi di akhir zaman, saudara, kita akan melihat bagaimana kegenapan puncak dari seluruh ciptaan yang baru itu dan memisahkan yang lama, yang mati itu. Saudara, itu nanti di akhir zaman. Kita akan dibangkitkan, tubuh kita yang mati, yang hancur itu, ditarik oleh Tuhan dan dibangkitkan, dan roh kita akan kembali dengan tubuh kita dalam tubuh kemuliaan. Terus kita akan menghakimi, kita akan menyeleksi seluruh itu bersama dengan Tuhan dan seluruh malaikat. Nah, ini rahasianya. Nah, saudara, tidak mungkin kita menerima teori itu, walaupun ada kebenaran-kebenaran Alkitab yang dibawa. Jadi dialah yang sulung di dalam penciptaan yang awal, yang akhirnya jatuh dalam dosa, dan dia menciptakan ulang karena dosa harus dibereskan, dan ciptaan sudah kehilangan gambar rupa Allah. Maka rupa Allah ini yang hancur dalam rupa Adam dan Hawa, saudara, kemudian dibangun oleh Kristus dalam rupa dagingnya dia, rupa manusia dia. Dan kemudian dia tunjukkan rupa yang baru manusia yang dikenan oleh Allah, yaitu rupa di dalam kebangkitannya. Nah, rupa inilah yang menjadi telos kita, omega kita, yang dikatakan oleh Chardon bahwa omega Kristus inilah menjadi seluruh aliran evolusi yang sempurna menuju Kristus. Nah, saudara, jadi dia mencampurkan ini. Padahal evolusi tidak percaya Tuhan, tidak percaya akan adanya pembagian itu, dan juga tidak percaya adanya spesies diciptakan dan dia berasal spesies lain dan semuanya. Tapi dia membawa ini yang sudah hancur ini dalam pengetahuan yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran, dia bawa, kemudian yang mengatakan bahwa ini semuanya akan menjadi sempurna di dalam Kristus. Saudara, ini yang membawa akan terbukanya ajaran-ajaran universal, ajaran-ajaran tentang hal yang bersifat secara material, fisikal, itu tembus ke ajaran ini. Dan kita nggak mau menerima ajaran ini. Kenapa? Karena sudah beda. Ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana pengetahuan tentang Kristus, anak Allah, yang membukakan rahasia ibadah kita, segala sesuatu yang kita ada, surat khusus kita melihat bahwa dia adalah pencipta dan yang mengontrol, mengendalikan, yang masuk dalam seluruh hidup kita. Apalagi kita sudah mendapatkan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus dalam diri kita. Saudara, siapa menjadi lawan kita? Nah, ini kalimat Roma pasal 8. Paulus katakan, kalau Kristus di dalam diriku, hidupku bukan aku lagi, Kristus dalam diriku.
siapa yang menjadi lawanku? Karena siapa yang melawan Kristus? Bukan melawan kita. Kalau kita kan pasti bisa kalah, bisa jatuh. Nggak mungkin kita bisa menang dengan kuasa kegelapan. Tapi kalau Kristus dan Roh Kudus bersama dengan kita, siapa lawan kita? Nah, iman inilah yang harus dibangun di dalam hidup kita. Maka kita kemudian punya dasar iman yang melebihi dari apapun, yang tidak tergoncangkan, tidak pernah bisa diruntuhkan, apalagi dibinasakan. Ya, oke, kita bersyukur, kita berdoa hari ini ya.